kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli. Kata Rasul, jadilah kamu orang yang sumber, orang yang mengajar agama. Atau kalau bukan jadi orang yang mengajarkan agama, jadilah kamu orang yang belajar agama. Tidak juga jadi orang yang belajar agama, jadilah kamu orang yang mendengar agama. Tidak juga menjadi orang yang mendengar agama, hendak adalah kamu menjadi orang yang cinta kepada orang yang mengajar agama, kepada orang yang belajar agama. Dan jangan kamu menjadi yang kelima, yang selain itu pembenci-pembenci agama, seperti halnya penduduk jahiliyah di Mekah. Di awal mula kebangkitan Nabi, di awal mula dilantiknya Nabi Muhammad menjadi Rasul oleh Allah, di mana kemudian hari mereka juga harus menerima walau setelah lewat peperangan-peperangan. Maka penduduk kampung Tangsilama ini kita harapkan kepada Allah agar menjadi orang-orang Madinah yang menerima agama tanpa didahului oleh peperangan-peperangan, tanpa pemaksaan-pemaksaan, dengan cintanya kepada agama, menerima agama, menerima pembawa agama, menerima penyampai agama dengan lapang dada. Jangan menjadi musuh-musuh agama. Penghormatan saya kepada seluruh orang tua saya yang berhadir pada hari yang mulia ini, di mana selain daripada Bapak Fadlun kita ini, Haji Fadlun, sudah haji? Sudah datang, alhamdulillah. Belum saya kenal. Hadirin hadirat. Pak Dewan Rodu. Oh. Ya telat anak kampung. Kata-kata penghormatan saya juga untuk DPRK juga. Bapak Dewan kita sudah Dewan? Alhamdulillah, berarti incumbent istilahnya, naik lagi. Alhamdulillah, sama juga seperti yang ini tadi. Kita dukung yang seperti ini. Jangan sempat salah kita dengan Allah. Karena apapun yang kita lakukan tidak luput daripada hukum wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Termasuk pada memilih presiden, memilih anggota dewan, ditanyai oleh Allah. Kadang di tempat kita hukum memilih dewan yang seperti ini wajib, berdosa bila tidak kita pilih. Kadang hukumnya sunat, berpahala bila kita pilih. Tapi nggak mungkin mubah ini, nggak mungkin. Kalau bukan wajib, kaki dia nggak sunat pilihnya. Amin. Santriwan, alehna santriwati, belum dah. Calon ulama yang pada hari ini dro-dro mandum merupakan generasi Allah yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Belajar yang rajin agar menjadi ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu tidak sama dengan orang biasa, tidak sama dengan ahli ibadah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan sama-sama kita yakin
tiada jalan lain mendapatkan ilmu terkecuali dengan belajar. Itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita sudah ada di jalan ilmu, berarti jalan kita sudah benar, jalan menuju surga. Man salaka tariqan fi talabil ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah. Silakan Pak. Barang siapa menempuh jalan ilmu, jalan belajar, akan Allah mudahkan menuju jalan ke surga. Alhamdulillah. Pada hari yang mulia ini kita memperingati hari kelahirannya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya tiada khilaf di bulan Rabiul Awal. Sedangkan tanggalnya banyak pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi. Yang masyhur daripada pendapat-pendapat, tanggal kelahiran Nabi adalah tanggal 12. Yang kuat daripada pendapat-pendapat, tanggal lahirnya Nabi tanggal 9. Jadi dua pendapat, 19 Rabiul Awal, itu pendapat yang asah, yang kuat tentang tanggal lahirnya Nabi. Tahun belum ada, sehingga dinamakan tahun kelahiran Nabi dengan amal fil, tahun gajah. Sedangkan pendapat 12 Rabiul Awal itu pendapat yang masyhur, yang populer, di mana umat Nabi Muhammad di seluruh pelosok dunia ini memperingati hari lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuman di tempat kita ini kita peringati di bulan Rabiul juga. Tapi nampaknya bukan Rabiul lagi ini, udah Jumadil Akhir. Cuma urang Aceh manput bulan kira bulan Maulud. Maulud ta Rabiul Awal, Maulud 2 Rabiul Akhir, Maulud Jumadil Awal, Maulud put Jumadil Akhir. Kami di Aceh Timur berhubung udah banyak sekali tempat-tempat yang merayakan hari lahirnya Nabi, bulan lahirnya Nabi enggak cukup lagi 4 bulan. Kami di sana udah mengusulkan agar bulan Rajab pun bulan Maulud, bulan Sya'ban pun bulan Maulud. Diterima. Pas kami usul bulan Ramadan sebagai bulan Maulud, enggak ada yang mau terima. Aturannya udah banyak bulan Maulud, kita masukkan bulan-bulan Ramadan terus. Rupanya bulan Ramadan bulan tahan makan, berlawanan dengan bulan Maulud, bulan makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kita peringati hari kelahiran Nabi, yang terpenting dan sangat penting adalah mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi. Apalagi Nabi kita ini menjadi contoh tauladan yang baik bagi kita. Segenap perilaku Nabi itu pada umumnya diperintahkan kita untuk mengikutinya. Kalaupun tidak sanggup mengikutinya, minimal mempercayainya.
pada Nabi uswatun hasanah. Seluruh hasanah yang ada pada Nabi seyogianya kita ikuti. Sebagaimana Nabi berjenggot, kita berjenggot. Sebagaimana Nabi berjalan, sebegitulah kita berjalan. Kalau nggak sanggup kita mengikuti sunnahnya, minimal sekurang-kurangnya kita percayai sunnahnya. Apa bedanya ikut dan percaya? Kalau tidak ada percaya pada kita, itu yang bermasalah pada iman kita. Kalau tidak mengikut, tidak patuh kepada sunnahnya, itu tidak bermasalah pada iman. Cuman dihukumi kita seorang yang maksiat, yang tidak mematuhi aturan, yang keesokan hari kiamat bisa jadi kita dimaafkan di atas tidak patuhnya kita pada peraturan, dapat remisi kita, ataupun tidak dimaafkan. Andai kata pun tidak dimaafkan Allah, masih bisa jadi kita mendapat syafaat Rasulullah pada yang tidak patuh atas segala sunnahnya, aturan-aturannya. Namun maaf tidak ada, syafaat tidak ada terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada segala sunnahnya. Enggak ada maaf dari Allah, enggak ada maaf dari Rasulullah, tidak ada syafaat pada siapa? Pada yang tidak percaya. Apapun kita katakan, baik untuk kepercayaan atas apa-apa yang disuruh percaya oleh Nabi, ataupun untuk mematuhi atas apa-apa yang disuruh patuh oleh Nabi, butuh dulu kepada pengetahuan. Didahului dulu oleh belajar, agar kita tahu mana yang mesti kita percayai, agar kita tahu mana yang mesti kita patuhi. Jalan pertama adalah belajar. Karena itu pahala terbesar Allah berikan kepada orang yang belajar. Dari sekian banyak perintah-perintah Allah, dinamakan perintah-perintah itu dengan ibadah. Ibadah yang terbesar pahalanya adalah ibadah belajar. Puput ibadah yang habis raya pahala tak puput murno hana belah dihnya. Ngan kuruna gak raya pahala murno. Besar pahala belajar. Coba lihat, 1 jam belajar, kata Nabi, 60 tahun ibadat yang lain. 1 saat belajar lebih baik daripada 1000 rakaat salat. 1 saat mengajar lebih baik daripada 100 rakaat salat. Siapa banyak 1000 dengan 100? Kalau sekolah saya dulu banyak 1000. Kadang sekolah orang sekarang banyak 100. Jadi pahala yang terbesar memang jual dari ngabut. Pulau kaku urung semua, apalagi daftar orang yang mengajar.
nggak ada lucu, hanya gedot-dot tu. Habis gua tadi ngomong. Malas kita. Kalaupun udah mau datang, lalai kita sampai ke tempat balai belajar itu. Ada aja aktivitas kita. Ada yang sengaja bawa anak biar bisa cepat pulang. Macam-macam kelakuan dan sikapnya orang yang belajar. Kita ulangi, sebesar-besar pahala ibadah, ibadat belajar. Di bawah itu ibadat mengajar yang mudro Nabi. Di miyu pahala muno, bukannya kamu mudro itu. Mengajar di bawah pahala belajar. Tapi di atas yang lain. Di bawah itu yang besar pahala bantu orang belajar, bantu orang mengajar. Kenapa? Karena nggak akan terlaksana proses belajar mengajar kalau tidak ada bantuan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Baik tanpa diurung semua tidak hai semua. Sudah mengerti. Ibadat yang terbesar belajar. Di bawah itu mengajar. Di bawah itu bantu orang belajar, bukan itu. Bantu orang mengajar, bantu tempat mengajar. Jangan malahan kita musuhi, kita usir. Tadi awak kudu itu, ngat bangai urang kampung tu. Ngat baik gitu ripo urang kampung. Agar orang kampung kita tidak kenal Tuhan. Tidak kenal perintah-perintah Tuhan. Baru ada takut dalam hati kita. Ini hari ini ibu-ibu yang telah Allah kasih iman, ibu-ibu yang telah Allah kasih ilmu. Ibu dengar pembicaraan saya. Kadangkala seperti angin lalu yang saya bicarakan. Tugolam long ya lagi nyodro nu, lupah long ngodro nu, mentang lagi nyo. Hanya perubahan hati nu ke Allah. Yang mungkin menyenal apa nu acara orangnya menyenal apa? Ayo, laba yang kan aja, laba yang kan muhe, laba peng yang kan pedubit. Sedangkan pengaruh katedral hanya kapu. Tabal lagi ni anonton lagu na. Tenwo hanya kapu. Punya uronnya abah ke abah sedih. Narui madan. Punya uronnya abah pegang lucu. Nah dekem ni. Abah, dia numpum macam aja. Anak pu kita lupu. Menyaji ku bantah kami, bantah kami bangun, malah je. Bisa dimengerti apa? Ini kalau nggak tahu itu tahu juga kan? Tahu apa? Tahu nggak ada? Tahu nggak tahu? Coba kita perhatikan. Istilah-istilah yang ada dalam agama kita. Kita sering mendengar istilah takwa. Misalnya, di mana penceramah-penceramah mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Ataupun penceramah-penceramah mengajak kita meningkatkan. Ini kalau meningkatkan berarti takwa sudah ada. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin sebahagian besar kita sudah tahu apa definisi pengertian daripada takwa itu. Umum kita mengartikan takwa dengan
mengerjakan perintah, Allah. meninggalkan larangan. Bisakah hasil takwa pada seseorang hamba tanpa belajar? Kenapa? Karena perintah harus kita tahu dulu mana yang namanya perintah. Allah memerintahkan kita salat, lagi berhalangan pun salah. Iya kan? Allah memerintahkan salat itu apa? Allah memerintahkan puasa itu apa? Allah memerintahkan bayar zakat itu apa? Oh, bayar zakat mengeluarkan sebahagian harta kepada yang berhak dengan adanya di waktu mengeluarkan. Waktu saya semubut di Tualangcut, cukup banyak orang Tualangcut yang bayar zakat tanpa niat. Mungkin enggak ada ayat ataupun hadis yang memerintahkan niat di waktu bayar zakat. Kenapa? Karena hadis niat umum untuk semua ibadah. Innamal a'malu binniyat ini berlaku untuk semua ibadah, bukan untuk salat saja, bukan untuk puasa saja, bukan untuk haji dan umrah saja. Mencakupi bayar zakat. Mau kita bilang niat itu kalau enggak ada pun enggak apa-apa. Boleh. Dari mana kita tahu? Boleh. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi harus jelas. Dari mana kita tahu? Di waktu salat tidak butuh niat, waktu puasa tidak butuh kepada niat. Dari mana kita tahu? Oh, dari hadis Nabi. Nggak akan sampai hadis Nabi ke kita, enggak. Kalau nggak melalui orang-orang pendahulu kita. Apalagi makna-makna daripada yang Nabi katakan itu belum tentu seperti yang lahirnya. Sekarang satu contoh Abah contohkan. Nabi melarang kita membaca Quran dikala kita berjunub. La yaqra'il junubu syai'an minal Quran, kata Nabi. Jangan membaca oleh orang yang berjunub akan apapun, akan sesuatu apapun daripada Al-Quran. Bismillah minal Quran. Bismillah bahagian daripada Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebahagian daripada Quran. Bismillahi majriha wa mursaha, bahagian daripada Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, di waktu kita naik kendaraan, minal Quran. Boleh dibaca lagi berjunub atau lagi berhalangan? Boleh. Kenapa? Karena itu termasuk zikir. Selain dipakai daripada Al-Quran, juga dipakai pada zikir yang selain Quran kita bilang. Ulama menyatakan seluruh Quran boleh baca, asal jangan dikasat Quran. Dikasat zikir Fatihah boleh dibaca, dikasat zikir Qul huwallahu ahad boleh dibaca, dikasat zikir surat Al-Baqarah boleh baca. Dari mana mereka bisa tahu? Orang lagi berpuasa tidak atau makruh hukumnya sikat gigi.
dengan alasan la halufu ini, sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah berbanding kasturi. Ulama menyatakan bau mulut yang bukan sebab puasa tidak makruh sikat gigi. Bau mulut yang makruh dibuang, dihilangkan dengan sikat gigi. Bau mulut yang efek puasa, bukan efek tidur. Bangun tidur kita bau mulut, sikat gigi agar bau mulut yang disebabkan tidur hilang, tidak walaupun kondisi kita lagi puasa. Dari mana ulama bisa tahu? Maka terkadang-kadang Quran hadis ini bukan areanya kita, bukan medan kita, bukan arena kita. Kita nggak boleh bermain di arena itu. Seyogianya Quran dan hadis itu menjadi pegangan yang kuat bagi kita, akan terpetunjuk kita, sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan padamu dua perkara, jika kamu berpegang tidak akan sesat kamu selama-lamanya, lam tadillu abada, sunnat kitabullah wa sunnatur rasul. Sampai ke kita sesat gara-gara ini, bisa mengerti segala sesuatu harus dikembalikan kepada yang ahli. Segala sesuatu bila dikembalikan sesuatu itu bukan kepada yang mampu, yang ahli, masalah, bahaya yang akan timbul. Kita kembali lagi. Bisakah kita tahu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah tanpa kita belajar? Tidak. Mesti belajar. Yang mana perintah, yang mana larang? Perintah ada yang lazim, tidak boleh tidak. Ada yang ghairu lazim, boleh tidak, bagus dikerjakan. Larangan juga demikian, ada yang lazim, mesti ditinggalkan. Ada yang ghairu lazim, boleh ditinggal, bagus ditinggalkan daripada dikerja. Dinamakanlah perintah yang lazim dengan wajib, yang ghairu lazim dengan sunat, larangan yang lazim dengan haram, larangan yang ghairu lazim dengan makruh. Dari mana semua itu bisa kita tahu? Tanpa belajar. Yang jadi masalah, kita sudah tua belum belajar. Sehingga belajarlah kita seminggu sekali misalnya. Jadikah kita sebagai seorang pelajar? Dengan belajar kita 1 minggu sekali. Nah, nunggu 3 minggu 3. Nah, Pak Melaka, alhamdulillah adalah majelis taklim seminggu sekali, ya kan? Itu minimalnya. Kalau perkara yang belum kita ketahui, sehingga karena belum kita ketahui kita kerjakanlah perkara itu, dimaafkan apa tidak kesalahan kita itu? Maaf. Dari mana tahu? Dari mana tahu ada maaf? Kafir nggak dimaafkan sama Allah, walau sangat pemaaf Allah. Allah yang bilang innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah pemaaf juga pemarah. Ya kan? Al-Qahhar Allah, Al-Jabbar Allah. Ya kan? Azizul Intiqam Allah, Maha membalas perbuatan hambanya.
Sama kayak kita juga, ya kan? Sama kayak kita, ada yang kita sayangi, ada yang kita ada yang kita benci. Yang jadi masalah, yang mesti kita sayangi, kita benci. Yang mesti kita benci, kita sayang. Itu jadi masalah. Kalau kita sayangi, yang disuruh sayangi, kau ya. Kita nyata benci, urung yang dibenci, kau ya. Yang jadi masalah. Disuruh sayangi Anis, kita benci. Ini bukan misalnya. Ya kan? Berhubung kita orang PA, payah sayang ke Prabowo. Ya, kadang-kadang bukan benci, hanya putus sayang. Nggak berani kita dapatkan sayang kan? Ini masalah orang, ya kan? Benci suatu sifat yang buruk bila kita tempatkan pada depannya. Tapi benci bisa jadi sifat yang baik. Nggak senang kita lihat suami kita nggak salah, benci kita kepada suami kita yang nggak salah, bencinya berpahala. Oma ku akai ku agamnya perumoho yang gejak hana urusan hantu itu nyan bro akai agamnya kenggo. Anak enggak salah, enggak dipukulin, enggak dimarahin, baik kalilah ibu itu. Itu bukan baik, Bu. Buruk. Dicontohkan sama Nabi kita. Nabi kita ruhama bainahum. Sesama beriman, sangat sayang, sangat cinta. Untuk orang kafir, asyiddah, sangat benci, enggak berkawan sama kafir, enggak ada istilah assalamualaikum warahmatullah, enggak enak sama orang Kristen selamat siang, enggak enak sama orang Hindu Buddha om santi om, anaknya bukan gitu. Apa namanya? Toleransi, ya. Apa toleransi itu namanya? Saya memaknakan toleransi enggak seperti itu toleransinya. Tanpa beabi saling dong. Kalau memang makna om santi om itu selamat, haram juga. Sama seperti haram kita bilang assalamualaikum. Kalau artinya selamat atas kamu, sama seperti arti assalamualaikum, mengatakan om santi om kepada orang kafir haram. Makanya dituntutlah kita belajar. Dengan belajar kita mengetahui kebenaran. Dengan belajar kita mengetahui kebatilan. Setelah kita tahu benar, kita tahu batil, sekurang-kurangnya tidak kita benarkan yang batil, tidak kita batilkan yang itu minimal. Kenapa saya bilang sekurang-kurangnya? Karena pada membatilkan yang benar, pada membenarkan yang batil, berubah keimanan kita. Tidak ada pada kebenaran, bukan tidak, belum. Masih ada pada kebatilan, masih ada pada keburukan. Belum sanggup setiap perintah kita kerjakan, belum sanggup setiap larangan kita tinggalkan. Itu konsekuensinya, resikonya tidak terlalu parah. Maksiat dengan air mata bersih semua, ya kan? Dengan penyesalan bersih semua seperti walau lagi bilang. Nggak mau abah bilang tadi seperti entah apa, pokoknya hidup seperti itu, hidup seperti balahilong lah katanya. Tahu maksud abah dengan air mata? Tahu? Dengan taubat. Salah apa yang nggak diampuni Allah dengan taubat? Salah apa? Salah apa yang Allah tidak mengampuni dengan taubat? Salah apa? Syirik, kafir, itu tidak Allah ampuni dengan taubat. Selain daripada itu, semuanya isi surga bukan orang nggak ada salah. Isi surga orang yang banyak baiknya daripada salah.
Iya kan? Apa? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih gahar, lebih berat timbangan amal baiknya, dia itu yang diridai Allah. Akhirnya kita minta kepada Allah agar kita selalu diridai oleh Allah, selalu dipelihara oleh Allah. Hari ini kita baik, semoga sampai kita kembali kepadanya, kita dalam keadaan baik. Hari ini kita berada pada perbuatan yang diridainya. Ridha Allah disembunyikan Allah pada perbuatan-perbuatan yang Dia perintah. Di situ tersembunyi ridha Allah. Jelas hari ini kita ada pada perbuatan yang diperintahnya. Semoga dengan itu pula kita gapai ridha daripada Allah Ta'ala. Urangnya kitanya kajib ke urang but. Tak melake ba Allah tanpa tahu ba Allah kitanya tetap urang but. Urangnya kitanya kagak kejut ke urang iman. Tak melake ba Allah tanpa tahu ba Allah kitanya bu urang iman. Ngepudek kamu ya Allah dalam keadaan iman. Akhina bil iman wa aminna bil iman, dan matikan kamu ya Allah dalam keadaan iman. Baik lagi udep iblis tengah diudep dalam keadaan iman. Wata jiwa ba Allah dalam keadaan kafir. Baik lagi udep Syekh Barsisa tengah diudep dalam keadaan iman. Wata jiwa ba Allah dalam keadaan kafir. Jaga seperti hidup Syekh Ba'am di waktu hidup dalam keadaan beriman, di waktu kembali kepada Allah dalam keadaan kafir. Jaga seperti hidup Qarun yang di waktu hidup dia dalam keadaan iman, bahkan menjadi orang nomor 3 setelah Nabi Musa, Nabi Harun, Qarun. Pada akhirnya dia pulang kepada Allah dalam keadaan kafir. Tak berlindung kepada Allah agar melindungi kita oleh Allah, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, dihasyar oleh Allah Ta'ala besok dalam keadaan iman, dimasukkan Allah dalam syurga pun dalam keadaan iman. Amin, amin ya rabbal alamin.